A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa sama-sama belajar lagi, sama-sama duduk, kemudian ya sama-sama merenung muhasabah apa yang bisa kita perbaiki dalam diri kita. Nah, abang kakak, kemarin kita bahas tentang 2 poin, yaitu kenapa sih datang ke masjid gitu, kenapa sih ngurus masjid, dan kenapa sih bikin masjid. Ini 3 hal yang berbeda, tapi pahalanya juga beda, tapi setannya sama. Setannya apa tujuan setan? Bikin amal soleh kita batal, bikin amal soleh kita jadi tak ada nilai, bikin amal soleh kita kosong. Walaupun kita udah capek-capek, udah lelah-lelah, ternyata tidak dapat apa-apa. Nah, saya tiba-tiba tadi pas lagi baca Quran ingat, oh iya dulu saya pernah menyampaikan hal basic. Yang mudah-mudahan ini berapa menit ke depan kita udah cukup. Di hari Jumat ini ada hal yang perlu saya sampaikan. Slide-nya udah siap. Ini file lama sekali, entah berapa, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Cuma saya masih pegang kuat sampai sekarang, masih saya usahakan sebisa saya praktekkan. Nah, pertama teman-teman, kan pernah dengar kalimat beda niat beda hasil? Pernah dengar gitu ya? Beda niat beda hasil, salah niat salah hasil. Nah, abang-abang, kakak-kakak, kita selesaikan dulu slide ini. Nanti di closingnya saya akan kasih ayat Quran. Teman-teman, kalau pernah dengar orang-orang di Munzalan atau santri-santri ataupun mungkin yang sudah di Munzalan, biasanya selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bisa jawab kenapa harus begitu? Minta perlindungan, oke, terus dijauhkan dari al-ain, terus setan mengganggu dari depan, belakang, kanan, kiri, oke, mantap. Apa lagi? Saling melengkapi ya. Nah, teman-teman semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dilakukan dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah. Saya juga nasihati diri saya, sering-seringlah minta perlindungan. Kadang-kadang waktunya singkat, pendek, saya cuma bisa baca 2 a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan astagfirullahaladzim. Jadi istighfar teman-teman, itu juga amalan yang pendek waktunya tapi powerful betul. Nah, karena setan mengganggu kita dari depan, belakang, kanan, kiri, maka kita perlu minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, tolong lindungi saya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngomong kita di awal udah ikhlas, ketika ngomong juga sudah ikhlas. Pasca ngisi, pasca bicara, setan bilang gini, mantap ente boy. Masuk karet tak? Langsung masuk karet. Paham ya? Waktu pakai baju kaos gini,
Nggak nampak biasa ya. Giliran pakai baju apa tuh, baju bela diri itu loh, baju silat ke, baju pendekar ke, baju apa ke, rasa semua orang nak ditinju. Itu setan. Ya kan? Dikasih pangkat di sini langsung mana. Cabut pangkatnya. Oh iya lagi. Apa benda kayak gini? Inilah perbendaharaan harta benda. Setan ngacau kita berlapis-lapis. Sama yang pakai baju jilbab, yang pakai kemeja, yang pakai baju koko, pakai gamis, begitu datang ke masjid, mau di surga kayaknya aku. Kata setan, enggak, kau sama aku di neraka. Masalahnya di bajunya, atau merasanya? Merasanya itu loh. Merasa sudah berbuat untuk agama, merasa sudah berkontribusi, merasa sudah ini. Merasanya ini yang setanan. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu teman-teman, mudah-mudahan tidak jadi lip service, tidak jadi sekedar formalitas, dan kadang-kadang kita pun bacanya tidak dalam kondisi sadar. Nah, saya ngajak teman-teman di hari Jumat ini kita bersih-bersih hati, qalbun salim. Salah satunya dengan pentingnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan lafaznya saja teman-teman, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita merasa perlu betul minta perlindungan sama Allah. Saya pernah bilang dulu, kalau misalnya lah ya, ditanya, kamu hanya punya 2 permintaan, maka kalau saya boleh saran sama kawan-kawan, saran ya, kalau Allah cuma aku kasih kau 2 permintaan, minta apa lah kau? Saya akan sarankan sama kawan-kawan, yang pertama, banyak-banyaklah minta ampun, maghfirah. Ampunan Allah tuh turun, itu udah selesai, setengah urusan dunia gitu tuh beres. Nabi Adam tuh kan diusir dari surga, pernah sama-sama kan, iblis dengan Adam tuh kan sama-sama pernah di surga, sama-sama pernah ketemu Allah, terus sama-sama pernah bikin salah, sama-sama diusir dari surga. Tapi masya Allah, tabarakallah, yang satu tetap dapat surga nantinya, yang satu masuk neraka. Siapakah dia? Adam yang masuk surga, iblis masuk. Setelah kita dapat ampunan teman-teman, baru kita minta perlindungan. Atau sebaliknya, minta perlindungan, minta ampun juga. Dia saling kayak satu paket, itu tidak bisa dipisah. Minta ampun, minta lindungan, minta ampun, minta ini. Ta'awuz dan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa pakai bismillah, Ustaz? Basmalah itu teman-teman adalah sebuah tombol akad yang membuat amalan-amalan kita berbeda sama yang lain. Kayak antum, mohon maaf ya, kalau antum makan ayam disembelih sama orang lain yang agamanya bukan Islam, lalu dia tidak sebut nama Allah, kira-kira boleh tak makan ayamnya? Ayam kan tidak haram. Apa yang membuat itu beda? Proses penyembelihannya. Begitu dia tidak disebut nama Allah dalamnya, boleh makan? Tidak boleh. Maka hati-hati yang suka makan ayam geprek sembarangan. Cuma ayam kok Ustaz. Itu yang bikin masuk kajian, tapi tetap bengal, tetap tak paham, tidak ngerti apa-apa. Ya formalitas ya, ngaji, tidak ada berubah. Kenapa? Tidak jaga makan. Nah, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah tombol, sebuah konektor penghubung antara amalan kita sama Allah. Begitu kita menghidupkan motor, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca ta'awuz membuat kita dilindungi. Baca basmalah membuat apapun yang kita kerjakan semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Maka tidak akan muslim itu menjadi pribadi yang split. Oh, ke masjid ngurus akhirat, terus bikin video syuting itu urusan dunia. Tidak kayak gitu manusia.
orang Islam itu. Begitu antum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolong lindungi saya satu hari ini ya Allah, dari pagi sampai tidur lagi nanti. Yang kedua, ya Allah saya niatkan segala sesuatu yang saya lakukan hari ini semoga semuanya bernilai ibadah. Mohon maaf, sampai kencing, buang air besar, tidur, nguap, ketawa, senyum, naik motor, ya kan, starter motor, apapun yang antum lakukan semua bernilai ibadah di mata Allah. Ini penting start awal. Jadi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahir ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahir tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya usap badan saya usap kaki saya bilang sama Allah, ya Allah tolong kaki saya hari ini mudah-mudahan bisa melangkah ke tempat yang baik-baik. Mudah-mudahan tangan saya hari ini ya Allah ngambil sesuatu yang baik-baik, menggunakannya untuk yang baik-baik, mengetik yang baik-baik. Itu doa tiap subuh teman-teman, setelah saya ngelipat kasur, ngelipat selimut atau nyusun bantal. Jadi saya pastikan saya tidak akan meninggalkan kasur sebelum bantal dan selimut itu sudah rapi. SOP. Baru saya turun di tepi kasur, minum air putih plus 5 kapsul habatus sauda. Bismillah. Apa minum habatus sauda Ustaz? Nabi Muhammad yang suruh. Emang apa habatus sauda Ustaz? Kata Rasulullah itu obat dari segala penyakit kecuali kematian. Saya tidak mau menganalisa. Habatus sauda adalah ini enggak. Nah, minum pakai iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan 5 kapsul. Beres. Dah, baru saya ke kamar mandi. Jadi setelah ada air cair, kan gini, kita bangun tidur tuh teman-teman jangan langsung sikat gigi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Padahal tuh bangun tidur tuh kumur-kumur dulu pakai atau minum dulu air putih. Karena ada enzim-enzim yang ada di mulut kita yang Allah ciptakan itu baik untuk pencernaan. Sehingga biasanya kalau sudah biasa untuk minum, nanti biasanya buang air besar, itu kotoran-kotoran keluar semua, makanya perutnya aman. Begitu caranya Ferguson. Ya. Nah, habis itu nanti biasanya antum tengok kan saya habis ngaji biasanya izin ke kamar mandi sebentar itu kencing. Nah, kencing itu air kencing udah warna putih, bersih. Nah, kalau kuning warna kencingnya berarti kurang air minum. Gitu. Jaga tubuh ini. Untuk apa Ustaz? Nah, nanti kita belajar sama-sama. Jadi ta'awuz dan basmalah membuat kita melakukan apapun bernilai ibadah di mata Allah. Udah jelas? Sip. Nah, ada tambahan usul saran dari guru-guru saya. Beliau bilang gini, tambah lagi kata beliau kalau sempurna. Nah, saya pun kadang-kadang lepas juga terus terang. Tapi minimal dalam satu hari itu ya adalah sesuatu baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Al-Fatihah ini teman-teman Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Antum tidak sempat baca yang panjang-panjang Al-Fatihah. Guru saya Kiai Syukri itu amalannya tuh Al-Fatihah. Bahkan beliau bisa nanya anak-anaknya, kamu sudah baca Al-Fatihah berapa kali buat saya? Buat bapak, saya sudah baca Al-Fatihah kamu sudah 200 kali. Saya sudah baca Al-Fatihah kamu buat ini 300 kali. Begitu Pak Syukri itu ngabsen anaknya satu-satu. Saya diajarkan juga Pak Syukri waktu 2008 saya di Poso, kalian kelilingi pondok ini katanya, sering-sering baca Al-Fatihah. Dapat tanah, injak tanahnya baca Al-Fatihah, itu amalannya dari Pak Syukri almarhum. Jadi Al-Fatihah ini banyak fadilahnya. Saya pun kadang-kadang ya merenung juga segini-gininya tapi memang Al-Fatihah itu kalau dibedah tak habis-habis memang. Saya pernah beberapa episode bahasa SMK itu bahasa Al-Fatihah tak habis-habis. Maka saya nyebutnya Samudra Al-Fatihah. Apa?
Itu dari mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Itu bisa berminggu-minggu bahasnya. Samudra Al-Fatihah. Nah, kok ditambah dengan An-Nas, Ustaz? An-Nas ini teman-teman sebuah ayat, sebuah surat yang saya pribadi suka baca juga. Ya kan? Suka baca juga. Kenapa? An-Nas ini mengingatkan saya tentang pentingnya kita mengenal musuh. Coba lihat. Qul a'udzu birabbin nas. Terus? Malikin nas atau malikin nas? Kalau maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Yang benar dua-duanya. Maliki yaumiddin benar, tapi nanti belajarnya ada metode sendiri. Kalau kita di Indonesia pakainya yang maliki yaumiddin, ma-nya panjang. Tapi kalau antum baca di Indonesia, antum dibilang salah nanti. Tapi ada ilmunya. Tapi jangan antum kok biar aku agak aneh-aneh sedikit lah, biar agak beda. Merasa ini yang setan ini. Al-Fatihahnya benar. Kadang-kadang kan suka gitu kan, baru dapat jurus baru semua orang nak ditinju kan. Coba bilang, baru dapat jurus baru semua orang mau ditinju. Kalau orang gini, tak usah banyak-banyak cincong, tangkap, ikat tangannya, masukkan karung, kasih batu, cempakan sini kamu buat selesai. Ya Allah, mau ya Allah gitu. Enggak pernah kayak gitu. An-Nas membuat kita jadi tahu peta musuh. Maliki yaumiddin itu tadi Al-Fatihah. Malikin nas, ilahin nas, min syarril. Ini masuk sini. Waswasil khannas. Apa waswas? Hari ini hari Jumat. Nanti kota amal akan lewat. Hari-hari Jumat, kota amal akan lewat. Ada yang taat, ada yang maksiat. Herannya tuh kok dia tidur tuh pas khutbah Jumat gitu. Kayak tahu benar setan tuh milih waktu. Di tempat lain tuh segar dia. Wah, bang tidur loh bang jam 11 bang. Oh enggak, saya enggak bisa tidur. Begitu khutbah Jumat, innal hamdalillah. Dan dia bisa tidur 15 menit tanpa bergerak. Luar biasa kestabilan. Ilmu tingkat dewa. Istiqomah dia. Kapan dia bangun? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani. Ngapa soal sini tak ada khutbah? Ngapa soal sini tak ada khutbah? Pampung pala ya. Kau tidur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis fi sudurin nas. Ini ganggu di hati kita nih. Ngacau. Kan antum sedekah nih. Ayo sedekah Bapak Ibu, kita akan dapat doa Rasul, kita akan dapat ini. Siap semangat. Begitu masuk kota amal, alah kata setan, salah. Ngapa kok masuk warna merah? Biru dong harusnya. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, tuh pernah ngerasa gitu? Itulah setan was-was. Nah yang hebat sempurna, alladzi waswisu fi sudurin nas. Allah bilang apa lanjutannya? Minal jinnati wan nas. Setan berbentuk jin. Itu nyaman ngusirnya, pakai daun bidara, pakai baca taus, ayat kursi. Pakai ayat kursi lari. Kalau setan berbentuk manusia, dia yang duduk di atas kursi. Maksudnya? Ada. Cari kursi. Sinyal down tiba-tiba. Ada tukang bakso lewat. Bawa hati. Rupa Mas Agus. Jamaah ini macam paham-paham ya. Udah ya?
Clear ya? Makanya kita bawa kursi sendiri. Tuh kayak ayahnya Ustaz Zakwan tuh mandiri. Tiap subuh bawa kursi sendiri. Ya kan? Atau ada bapak yang biasa jualan bakso tuh, kita siapkan kursi. Di Munzalan nggak usah cari-cari kursi, kita kasih kursi sendiri. Ya karena kursinya bagus, kursinya empuk, jadi begitu dapat kursi tidur. Mantu senyum-senyum apa maksudnya? Itu. Tak ada kursi, ambil kursi orang. Gitu dapat kursi, tidur. Ish. Tak patut. Inilah setan berbentuk. Makanya di ruangan pimpinan tuh lesehan, tak ada kursi. Biar tak tidur. Selonjoran kawan rupanya. Paring. Sudah duduk lupa berdiri. Weh, jamaah nih cerdas pada disuruh kayak gini nih. Otak itu langsung connect semua. Dah, jadi kita mulai dengan apa? Taus. Terus basmalah supaya bernilai ibadah semuanya. Baca Al-Fatihah. Baca An-Nas supaya kita tidak ragu-ragu. Saya pun kadang-kadang lepas juga teman-teman. Ini saya ingat materi mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ini. Lama sekali dah ini materi ini. Slide ini maksudnya udah lama sekali. Saya pun bongkar-bongkar di mana slide-nya ketemu, alhamdulillah izin Allah. Terus yang kedua, apalah niat kita? Jadi ini SOP kehidupan namanya. Jadi rule of life. Memulainya dengan ta'awuz dan basmalah, dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan An-Nas, ya, ta'awuz, basmalah, ya kan, Al-Fatihah, An-Nas, dan sekarang apa niatnya? Apa niatnya? Nah ini yang kemarin saya sampaikan. Niatnya adalah bertaubat dan memperbaiki diri. Ini yang kemarin bahasa Qur'annya, tabah wa aslah. Ke masjid ngapain Ustadz? Bertaubat. Belajar halaqah, ikut jadi santri, mikul beras, ya kan, ngapain itu? Perbaiki diri. Dulu waktu jadi paskas Iqra 2,5. Belum jadi paskas Iqra 2,5. Baca Qur'annya masih ijajul jilatil ardu jiljalaha. Apa yang jaljul? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah pernah ngalamin ya, tidak apa-apa. Masih mau belajar mas? Oke, yuk kita belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak apa-apa. Boleh, yang penting semangat terus mas. Besok lusa sudah mulai benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah dapat ainnya. A'uju, bukan a'uju mas, a'udhu. A'uju. Apa dia a'udhu? A'uju nih. Jal. Betul langsung. A'udhu. Bagus. Sabar guru ngaji. Sabar Ustaz. Saya medok Ustaz. Enggak apa-apa ya. Masa kan enggak minta dilahirkan dari, ya Allah saya minta lahir dari yang medok itu. Enggak, Allah takdirkan kita lahir dari suku apa, lahir dari rahim siapa. Itu takdir Allah. Bukan masalah medok atau apanya, keinginan untuk belajar itu loh. Itu yang mahal. Rezeki. Kok pakai jim? Rizki pakai zai. Rezeki. Ya Allah kan? Ini memperbaiki diri.
Sama kayak TV dengan TV gitu. Siapa bilang nggak bisa nyebut huruf F? Itu fitnah. Makanya kalau namanya Fitriani panggilannya tetap Pipit. Batuk dia di rumah. Oh, ke pasar. Nggak dengar lah dia, dah aman dia. Tapi boleh di screenshot tadi tuh. Ya kan? Gengsi ketika kita luar biasa. Sama kalau saya pergi ke Sulawesi, Ustaz. Oh, Ustaz. Ustaz maksudnya itu Zal. Tapi tidak bisa nyebut Zai. Ya? Bisanya pakai S. Jadi yang pakai Zai semua diganti S. Apa? Ustaz. Bayar zakat. Itu Ustaz, yang wajib-wajib itu bagaimana menghitungnya? Kita orang belum paham. Apakah yang wajib-wajib itu? Oh, pertama kan dia ngomong zakat. Letih saya, zakat tuh kalau bahasa Pontianak ngaco orang. Itu namanya wak zakat. Nah, kalau di sana zakat itu wajib. Bayangkanlah, coba kalau di Pontianak zakat itu wajib. Oh, tidak beraju semua teman-teman kita. Ya kan? Ustaz, kalau Ustaz tidak bisa datang, tidak apa-apa Ustaz, kita Zoom saja. Zoom? Oh, Zoom. Mana yang Sulawesi nih? Biasa ada nih emak-emak. Wah, Insya Allah lah, ketawa mereka. Tahu mereka nih, saya lagi nyebutkan mereka emak-emak di Sulawesi Selatan, ya kan? Di Palu, di Bone, di mana-mana tuh. Zoom. Amat siapa? Oh, Zoom. Ya enggak apa-apa ya, perbaiki diri. Pelan-pelan logat, dialek, enggak apa-apa. Namanya orang, kita belajar. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Melayu. Logatnya beda-beda. Kita saudara semua. Dan kenapa orang kalau makan ikan bilang makan ikan, ya kan? Oh, kata Daeng, itu orang kuno. Apa? Itu orang kuno. Kalau Daeng, kalau saya modern. Apa? Modern. Ya, enggak apa, itu enggak usah ketawa, nanti abis di luar makan pizza dulu, baru ketawa itu. Habis makan pizza apa ya baru ketawa. Dia bilang itu orang kuno. Kalau Daeng, saya modern. Lupa kawan. Jadi paham ya, kita ngapain di sini? Bertaubat dan memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Nah, itu betulkan baca Quran, ijajul jilatil tuh. Ijajah, apa ijajah? Ya kan? Nafasyati fil 4.3. Pokok semua 4.3 dibantai semua. Syah. Lupa aja. Belajar, perbaiki diri. Jelas? Apa yang dicari? Nah, ini dia. Nyari apa sih kita nih? Untang panting, mikul beras, salto-salto sana sini. Pergi kemana? Nyari apa? Satu yang dicari teman-teman. Nih, cari Allah. Jadi niat sama apa yang dicari itu penting teman-teman. Apa niatnya? Taubat dan memperbaiki diri. Apa yang dicari? Allah, titik. Selama ini cari apa? Cari rezeki, cari ini. Oke, boleh. Tapi teman-teman, flow-nya nih saya ajarkan, saya kasih tahu sama teman-teman ini saya ijazahkan. Ini materi 5 tahun yang lalu tuh.
saya jadi reminder, oke, aku cari apa sih? Jadi kalau misalnya tanya, wahai santri-santriku ke pondok ini, apa yang kau cari ya? Udah tahu jawabannya. Ada jawabannya di pojok itu. Cari Allah. Pertanyaannya, Allah yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Allah sih? Kita yang meninggalkan Allah kan? Kenapa? Terlalu pintar tadi itu. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Maka kita harus cari lagi Allah yang pernah hilang dalam diri kita itu. Saya ngalami episode itu, ya kan? Ngerasa pintar, ngerasa hebat, ngerasa harus kerja keras. Semua itu karena hasil kerja keras. Saya pikir saya betul gitu, DP, SP. Saya pikir saya pintar. Maka ngapain kita teman-teman? Cari Allah. Ya. Dan teman-teman, nah ini dia yang penting. Apa yang diminta dari Allah. Jadi biasa gini, Pak, misalnya tuh ketemu security kan, Pak, ada Ustadz Lukman enggak? Cari dulu orangnya. Begitu ketemu nanti sama orangnya, kan ditanya, kalau ada Ustadz Lukmannya mau minta apa atau mau bicara apa, mau ngomongkan apa, ada perlu apa. Nah inilah yang saya sarankan sama antum. Boleh terima, boleh enggak. Di SMK enggak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Saya nyampaikan, antum terima, alhamdulillah. Tidak apa, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Antum terima, ambil, alhamdulillah. Antum terima, tidak mau ambil, tidak apa-apa juga, tidak sakit hati saya. Tapi saya bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan. Apa? Tidak bisa antum nuntut saya. Si Allah aku sudah sampaikan lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Zoom dan lain-lain. YouTube. Apa yang diminta dari Allah? Nah ini yang penting teman-teman. Minta ridho dan ampunan. Ini penting. Ini hal dasar, penting. Nanti yang paling terakhir itu yang poin terakhir yang paling penting. Habis itu kita selesai guru balik awal. Apa yang diminta dari Allah teman-teman? Minta ridho dan ampunan. Minta apa? Minta ridho dan ampunannya. Jadi nyari apa dulu kita? Allah. Teman-teman, kalau kita sudah dapat Allah, istilahnya dapat orang dalam, dapat kepalanya, dapat pimpinannya, yang lain beres-beres dah. Selesai ngomong kawan-kawan. Nah, tapi kalaupun ketemu sama Allah, kita tak tahu apa yang mau kita minta, tidak paham apa yang kita minta, habis kita masuk baret. Apa yang harus kita minta dari Allah? Minta ridho dan minta ampunan. Dua ini penting betul. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkau tujuanku, engkau yang ku cari. Ilahi anta maksudi, aku cuma nyari engkau ya Allah. Wa ridhoka matlubi, ridhomu yang aku minta. Nah, kalau sudah dapat ridhonya Allah, dapat ampunan? Dapat pasti. SOP itu bisa dipahami kira-kira. Antum ngapain pun lah, jadi istri, jadi anak, jadi suami, jadi menantu, jadi kepala keluarga, jadi santri, ya kan, jadi jomblo, jadi bingung. Ilahi anta maksudi wa ridhoka. Nah teman-teman semuanya, di poin terakhir ini saya pengen nyampaikan bahwasanya inilah yang menjadi goal setting dan panduan kita. Antum benar di titik akhir ini, benar semua kehidupan antum. Antum salah di titik terakhir, salah semuanya, habis samsut, error. Nah ini penyadaran dan muhasabah saya selama beberapa tahun. Kenapa hidup saya kayaknya benar, ternyata salah. Apa? Kayaknya benar, ternyata salah. Ada takrif yang saya tidak lengkap, ada takrif yang saya belum sempurnakan dan belum saya sampaikan di mindset saya, belum masuk di otak saya, belum masuk. Saya hanya tahunya cuma setengah, akhirnya error semua kehidupan saya. Begitu saya switch
sesuai dengan apa yang Allah pesankan, ternyata kehidupan saya diperbaiki Allah secara drastis. Mau nggak saya kasih tahu poin terakhir? Nih. Setiap hari teman-teman, apa? Selalulah belajar. Apa? Selalulah belajar. Kenapa pentingnya kata-kata belajar? Supaya kita tidak merasa sombong, supaya kita ngerasa ilmu kita masih belum ada. Penting betul. Saya nih teman-teman menyimpulkan kata-kata ini words by words loh ya. Adia dimasukkan dalam SOP juga Adia. Ini namanya SOP kehidupan. Kalau yang biasa kan SOP amal soleh. Nah ini SOP kehidupan nih Pak. Mari kita mulai dengan apa niatnya, apa yang dicari, apa yang diminta. Belajar. Ini sengaja saya atur sampai warnanya pun saya atur Adia. Hitam backgroundnya, putih yang pertanyaannya, kuning ini supaya bisa membedakan. Nah nanti sama budak-budak, yuk bawa bagi ganti font yang mutar-mutar itu, font yang berputar-putar tuh menunjukkan isi otaknya itu berputar-putar, ribet. Apalagi yang suka pakai slide yang tung mantul-mantul, tuh mutar tuh ke belakang, 2 menit kemudian baru datang tulisannya. Itu menunjukkan betapa ribetnya cara berpikirnya dia tuh. Antum tengok saya bikin slide. Nah, sesimpel ini ya, buka, luar satu-satu. Ini zaman-zaman dulu belum punya iPad, ya, belum punya iPad, belum ada iPad. Sekarang udah saya kasih Ustaz Andika ada iPadnya. Belum ada laptop yang merek buah-buahan, belum ada. Ya, merek buah-buahan belum ada. Begini-begini belum, masih manual. Dah, apa yang diminta? Ridho Allah. Oke, ulang dari pertama. Mari kita mulai dengan terus Al-Fatihah dan An-Nas. Apa niatnya? Apa niatnya? Ya minimal pura-pura mikir lah, pura-pura mikir ya. Bertobat dan perbaiki diri. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Allah. Apa yang diminta dari Allah? Ridho dan ampunannya. Oke. Sekarang belajar bersama. Apa? Kata-kata belajar bersama menunjukkan pentingnya berjamaah, jangan jalan seorang-seorang. Kata Rasulullah, alaikum bil jamaah. Apa? Alaikum bil jamaah. Ayo buka mulutnya. Alaikum bil jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Fa inna syaitana ma'al wahid. Alaikum bil jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Hendaklah kalian berjamaah, kata Rasulullah. Kenapa? Karena setan suka sama yang sendirian. Alaikum bil jamaah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Maka saya bilang hijrah adalah proses memperbaiki diri. Betul. Tapi jangan jalan sendiri-sendiri. Masuk parem atau belajar bersama. Menjadi apa Ustaz? Nah ini yang penting ya. Saya bilang ketika saya salah dalam poin ini, hidup saya berantakan. Betul-betul berantakan. Antum jangan coba. Tapi begitu saya betulkan ini saya jadikan poin penting dalam kehidupan saya dan saya jadikan SOP. Saya ingat tulis besar-besar, tempel bila perlu di mana-mana dia. Di ruang pimpinan di mana-mana jadi pengingat, reminder. Nah, yang paling penting ini yang terakhir. Belajar bersama menjadi apa Ustaz? Nah, ini dia yang penting teman-teman. Lihat besar-besar. Lihat. Menjadi hamba yang Allah mau. Di mana kata kuncinya? Mana kata kuncinya? Yang Allah mau. Ngapa ente tak ada judi boy? Nyaman loh boy. 3672. Allah tahu.
boleh. Ngapain kita nikah? Nah itu Nikah jangan. ngapain dia makan pakai baca doa? Ngapalah bersyukur kan tinggal makan ya. Allah bilang sudah bersyukur. Ngapain dia tak berzina? Banyak perempuan sangat cantik, boy. Sekali-sekali bang rasa. Nah, Allah tidak mau saya berzina. Ngapain dia nak makan duit haram? Allah tak boleh kan. Ada loh babi organik sekarang. Babi organik, tidak jorok katanya. Allah tak bolehkan saya. Jelas ya? Ini poin pentingnya. Jadi teman-teman, belajar bersama menjadi hamba yang Allah mau. Allah tuh mau kita tuh tunduk dan patuh. Allah mau kita tuh rendah hati. Allah mau kita tetap berbuat baik. Allah mau kita menolong dia, menolong agamanya. Allah mau kita ke masjid. Begitu saya bereskan mindset ini, ya kan, Allah perbaiki semua sisi kehidupan saya. Ajaib memang teman-teman. Ya Allah, saya pengen jadi hamba yang Engkau mau. Terserah Engkau ya Allah kemana. Saya buka-buka Quran, oh suruh makmurkan masjid. Saya buka-buka Quran, suruh betulkan baca Quran. Saya buka-buka Quran, suruh bersihkan hati. Saya buka-buka Quran, suruh ninggalkan riba. Saya buka-buka Quran, suruh sedekah di lapang maupun sempit. Saya buka-buka Quran lagi, saya suruh memaafkan walaupun dia yang salah. Bayangkan, kalau antum salah, antum minta maaf, itu wajar kan? Nah ini Quran nyuruh antum tidak salah, antum suruh minta maaf. Cuman apa tidak berkelahi kita? Dia yang salah, dia yang marah. Itu orang kebanyakan. Ini antum yang salah, antum tidak salah, antum yang mengalah. Udah di Quran. Afina 'anil nas, memaafkan manusia. Saya sih tak terima Ustaz. Pokoknya apa dia tak terima? Benjol ke kepala kau tuh udah ada tanda terimanya dah. Oh itu loh Ustaz. Dia kan kena tinju orang. Habis itu dia bilang, saya tak terima Ustaz. Kalau saya kena pukul, itu udah ada tanda terimanya. Di stempel. Benjol. Teman-teman semua, yuk belajar bersama apa? Menjadi hamba yang Allah mau. Ada orang bilangnya hamba Allah, tapi tidak sesuai dengan yang Allah mau. Disuruh ke kanan belok kiri, disuruh ikhlas malah mungkin-mungkin, disuruh sedekah malah pelit. Hamba tetap budak, tapi bukan budak yang Allah mau. Dipakai tidak sama Allah? Tidak, dikasih kalikan nol. Yuk sekali lagi, belajar bersama, menjadi hamba yang Allah mau. Belajar bersama, menjadi hamba yang Allah mau. Allah mau kita bangun subuh, bangunlah. Allah mau kita salat tepat waktu, bangunlah, datang. Allah mau kita kurban yang terbaik, kasih kurban yang terbaik. Allah mau kita berbagi kepada sesama, ayo. Jadi hamba kita, jadi budak. Namanya budak, bukan pelayan, kita ini budak. Namanya budak ya, terserah tuannya lah. Kata ayah anda kita di Jakarta, ayah John, bilang jadi budak Ustaz. Kalau jadi budak mau jadi apa lagi? Iya saya bilang betul, kita tidak punya kekuatan apapun. Namanya budak ya, terserah tuan kan, terserah majikan mau digeser kemana, geser. Fa'al lima yul, kadang kita dibangunkan, kadang kita disakitkan. Saya juga kadang-kadang gitu, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba otot nyeri gitu, sakit bagian sini. Saya lagi berpikir, oh inilah caranya Allah negur aku nih. Tidak ada sebab, tidak ada apa. Kalau misalnya ngangkat barang terus tiba-tiba sakit, mungkin ada sebab. Ini tidak ada, tiba-tiba langsung sakit ya gitu. Nah di situ saya melihat Allah tuh berbuat suku-suku di dalam tubuh saya ini. Namanya budak ya, saya terima lah.
Kalau bawa ke dokter atau bawa ke orang yang pakai logika, dia akan bilang, oh peredaran darah Anda begini. Saya mau lompat dan geser dari dimensi itu, mengatakan Allah sedang berkehendak terhadap tubuh saya, termasuk sariawan, sakit gigi, kadang hilang, kadang tidak. Saya pernah cerita sama Anto, kan beberapa kali saya ngisi SMK dalam kondisi lagi sakit kepala sebelah dan sakit gigi. Saya baru cerita setelah SMK-nya udah lewat berapa minggu. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi yuk, mari kita mulai dengan terus Al-Fatihah dan Nas. Lanjut, apa niatnya? Apa niat kita? Apa yang dicari? Apa yang diminta dari Allah? Belajar bersama, kita semuanya belajar bersama jadi apa? Jadi hamba yang Allah mau. Kira-kira cari duit halal ini Allah mau enggak? Oh mau, oke jalan. Kira-kira nolong sesama ini Allah mau enggak? Oke yuk jalan. Menjadi hamba yang Allah mau. Ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mohon doanya untuk saya, Bunda Uung, anak-anak, istri, keluarga, dan juga Wawa, Mama, dan Ibu yang ada di Lampung. Semoga semua dijaga Allah, dilindungi Allah. Insya Allah saya juga mendoakan antum semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dijaga, dilindungi, diberkahi, dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Ala hadirin sholli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan SOP kehidupan ini bisa mengingatkan kita dan bisa semakin membuat kita jadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang Allah mau, hamba yang selalu belajar berbuat baik dan mendatangkan kemaslahatan untuk membesarkan agama Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mohon doanya untuk saya, untuk keluarga. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.